Nah, untuk bisa lanjut ke materi berikutnya, yang pada akhirnya nanti kita akan membuat ujungnya akan membuat animasi yang lumayan panjang. Nah, jadi kita harus pertama-tama mengerti dulu secara general itu pergerakan animasi itu kayak gimana sih, acting itu kayak gimana, action itu juga kayak gimana. Nah, skill yang harus kita perlukan ya teman-teman, pertama itu adalah kita harus bisa membaca reference dan mengerti bagaimana itu pergerakan. Ya, karena kita akan menggunakan metode blocking plus dan spline itu juga, kita harus tahu mana di video reference itu yang menjadi blocking. Nah, habis itu setelah dari blocking itu mana bagian-bagian dari pose-pose inti itu yang bisa kita jadikan blocking plusnya. Baru nanti kalau semuanya sudah tersusun dengan rapi, barulah kita tinggal merapikannya di tahapan spline. Nah, aku mau kasih lihat 3 video sini, video yang simpel dulu, karena nanti kita untuk latihan ini kita akan membuat animasi box juga yang seakan-akan dia pertama itu menoleh lalu dia kaget, ya sesimpel itu, noleh lalu kaget. Basicnya untuk acting, action atau apapun adegan itu, nih kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat sama-sama dulu sebentar. Lion, 12 hours old, 250 kilograms, glossy mane. Stupid bozos. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Lion, 12 hours old, 250 kilograms, glossy mane, too much conditioner. Stupid bozos. Oke, rada menjijikan memang, tapi bukan itu intinya. Nah, jadi ini, kalau teman-teman lihat dari sini, tiap pergerakan itu ada suatu pergerakan dari satu pose ke pose berikutnya. Jadi kalau kalian lihat dari actingnya pun ataupun animasi, 12 hours old, itu kayak ada suatu gerakan yang tertahan kan? Dari, nah, 250 kilograms, nah, baru dia ke gerakan berikutnya agak nahan lagi, gerak lagi agak nahan, baru gerak lagi. Nah, coba lihat ini. Mungkin di animasinya jadi lebih jelas ya. Dari pertama dia menggelinding. Nah, kan ada kayak gerakan nahannya ya. Nahannya sebelum dia lanjut ke gerakan berikutnya. glossy mane. Stupid bozos. Tuh, ya kan? Dia agak nahan di bagian sini dulu. Di bagian sini sebelum akhirnya dia lanjut ke gerakan atau gerakan berikutnya. Nah, gerakan bagian-bagian yang nahan itu yang mengindikasikan itu adalah golden pose atau key inti. Key pose inti, ya. Karena animasi itu adalah gabungan dari key pose yang berurutan dari key pose A, lanjut ke key pose B, lanjut ke key pose C, lanjut ke key pose D, dan selanjutnya. Nah, yang membedakan itu adalah yang namanya beat atau rhythm di animasi. Nah, jadi antara pose A ke pose B, ke pose C atau ke pose D itu, nah itu jarak antara C ke D, D ke E itu berbeda-beda. Ada misalnya agak nahan lama. 12 hours old, Nah, misalnya di sini. 250 kilograms. Nah, kan tadi ada kelihatan ya agak lama dari dia pas dia bawah. Geraknya memang cepat, terus habis itu cepat lagi. Geraknya cepat. Nah, dia habis itu nahan agak lama kan di bawah. 12 hours old, Baru gerak lagi ke atas. Pose berikutnya 250 kilograms. ke bawahnya agak cepat lambatnya. Nah, juga gitu. Antar gerakan pose 1 ke pose 2-nya itu ada yang cepat, ada yang pelan. Nah, itu juga yang menentukan pergerakannya itu jadi lebih enak atau enggak. Nah, tergantung itu speednya itu tergantung di actingnya lagi gimana. Ya. Glossy mane, too much conditioner. Stupid bozos. Lion, 12 hours old, 250 kilograms. Lion, 12 hours old, 250 kilograms. Lion, 12 hours old, 250 kilograms. Nah, ya. Mungkin kemarin aku ada nunjukkan sedikit kan
Kalau masih ingat yang gerakan menoleh, lalu ada yang gerakan geleng-geleng. Nah, jadi itu kan kayak noleh itu kan ada gerakan dari pose A ke pose B, ya kan? Dia noleh dulu, habis itu nahan sedikit, baru dia kayak manggil orang gitu kan. Nah, ada juga yang gerakan geleng-geleng itu kan ya cuma dia dari gerakan pose A ke pose B. Cuma pose B-nya itu nggak bisa dibilang kayak cuma satu gelengan aja. Ada dari pose bukan satu gelengan sih, dari pose A ke geleng-geleng itu kan berarti ada pose B geleng kanan, pose C geleng ke kiri misalnya. Habis itu pose berikutnya kan geleng kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus. Nah, cuma jarak antara pose geleng ke kanan geleng ke kirinya itu, nah itu jedanya sangat dikit, malah langsung aja bergerak, nggak ada jedanya sama sekali. Beda kan sama yang kalau misalnya gerakan noleh, terus dia nahan dulu, baru dia manggil temennya misalnya gitu. Nah, ini sama juga, tapi ini bentuk animasi yang lebih kompleks aja. Nah, kita lihat sekali lagi, mungkin di referensi yang lain. Ya, misalnya di sini di gerakan action ya. Nah, action di sini. Nah, intinya sama aja sebenarnya. Ada pose pertama, terus kita yang habis dulu ya. Nah, mungkin ini malah lebih jelas ya. Dari pasti ada pose pertama, lalu dia ke pose kedua. Nah, kelihatan kan di bagian sini itu agak nahan. Lalu lanjut ke gerakan pose berikutnya, ya kan? Pose C agak nahan lama. Baru dia ada gerakan selanjutnya yang nahan agak lama juga di sini. Baru dia turunin senjatanya ke pose berikutnya. Nah, itu breakdownnya. Jadi yang tahan-tahan agak lama itu yang menunjukkan itu golden pose atau pose intinya. Nah, itu jadi intinya adalah gerakan animasi itu adalah penggabungan dari pose-pose, banyak pose gitu, ya. Tergantung antar posenya itu mau ditahan berapa lama. Itu yang namanya beat atau rhythm dalam animasi. Nah, kalau kita kembali lagi ke kerjaan yang kita akan bikin nanti, yang paling simpel hanya sekedar noleh dan kaget. Jadi ada pose nolehnya pertama, habis itu ada kagetnya aja. Jadi ada 3 pose di sana. Dari pose awal, noleh, lalu kaget. Nah, cuma nanti gimana kita bikin kaget, itu ada tambahan informasi atau ilmu lagi di mana kita bikin yang namanya overshoot, ya. Kalau misalnya kita gerakan biasa, gerakan noleh biasa, dari pose A ke B yang kemarin kita pelajarin cuma ada is in, is out. Nah, itu gerakan biasa, gerakan is. Nah, kalau gerakan overshoot itu sedikit intermezzo aja, ada sesuatu bagian yang agak lewat, lalu kembali lagi ke posisi akhirnya. Nah, mungkin kita sudah lumayan mempraktekkan hal ini di kemarin-kemarin di mana ada tugas yang kayak bouncing ball, ada pendulum. Mungkin teman-teman sebagian juga masih ingat, ada yang bagian dia lebih, lalu kembali ke posisi akhirnya. Itu yang dinamakan overshoot. Tapi di case ini kita akan mempraktekannya untuk gerakan kaget.